Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini rekaman untuk materi kuliah kita yang kelima. Materi kuliah yang kelima ini kita bicara tentang aplikasi e-commerce. Oke, sebelum masuk ke pembahasan materi, saya ingin mengingatkan buat teman-teman yang belum mengerjakan tugas, harap segera dikerjakan karena eh, penilaian untuk tugas 1 sampai tugas 3 udah saya berikan. Buat teman-teman yang mendapatkan 0 berarti kondisinya Anda nggak mengumpulkan gitu ya. Jadi kalau Anda nggak mengumpulkan tugas, eh, kecil kemungkinan Anda akan lulus untuk mata kuliah ini, teman-teman ya. Oke, ini pembahasan kita tentang aplikasi e-commerce gitu ya. Ini kita pertama bicara tentang relasi dalam dunia bisnis ya. Kalau kita bicara tentang relasi dalam dunia bisnis, kita bicara empat titik ya, di mana di situ ada partners ya, ada customer tentunya, kemudian ada penjual. Penjual ini diwakili oleh siapa? Ada tiga, ada partners gitu ya, mitra, ada suppliers, dan ada distributor. Dari tiap titik ini menjalin masing-masing relasi ya, antara distributor dengan customer, atau distributor dengan supplier, atau dengan partners, itu ada relasinya. Semua relasi tersebut dihubungkan oleh internet, intranet, atau extranet. Ya, jadi connection ini dihubungkan empat titik ini. Nanti dalam implementasinya bisa aja nanti distributor ya whole distributornya gitu ya, atau distributor kecil, atau suppliernya nanti bisa siapa aja gitu ya. Oke, nanti dari irisan antara masing-masing relasi ini ada kebutuhan-kebutuhan, nanti ada kebutuhan sistem informasi, ada kebutuhan aplikasinya apa gitu ya. Jadi 4 jenis relasinya ini ada relasi dengan dengan supplier. Kalau kita sebagai pemilik produk gitu ya, kita harus punya relasi dengan supplier, ya enggak? Kalau kita sebagai pemilik produk, kita juga harus punya relasi dengan distributor gitu ya. Atau boleh jadi nanti distributornya kita juga gitu ya. Tapi apakah kita mampu melakukan whole the business gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mampu, ya bisa aja kita berperan sebagai distributor, kita berperan sebagai supplier, kita juga berperan sebagai partner. Biasanya ini ada di corporate-corporate yang besar ya, di corporate biasanya distributor company-nya adalah perusahaannya dia juga gitu, anak perusahaannya misalkan, atau suppliernya anak perusahaan yang lain gitu, atau partnersnya ada anak perusahaan yang lain juga, kayak misalkan apa, Toyota gitu ya, dia produksi mobil eee, untuk dipakai oleh customer ya. Distributornya siapa? Distributornya yaitu perusahaan under Toyota juga, ada Auto2000 misalkan gitu ya. Kemudian supplier siapa? Yang supply olinya, yang supply rangkanya, bodinya gitu. Bisa jadi nanti anak perusahaan dia yang lain gitu. Kemudian partner-partnernya siapa aja? Bisa jadi nanti anak-anak perusahaan. Jadi di dalam linking bisnis itu semuanya terkait ke satu pemilikan. Biasanya itu untuk menjaga rangkaian proses gitu ya. Jadi memang dalam berbisnis itu memang nggak bisa dihindari, kita pasti punya kompetitor ya. Kompetitor itu kalau kita mau bersaing dengan kompetitor, salah satunya ya kita harus punya distributor yang lebih hebat dari kompetitor kita. Kita harus punya supplier yang lebih bagus support-nya dibanding suppliernya kompetitor kita gitu. Partner juga sama gitu ya. Nah, untuk itu maka untuk yang skalanya besar, dia bangun entitas-entitas baru nih. Agar apa? Agar kebutuhan dia bisa tercapai, bisa terjaga gitu ya. Jadi ada relasi dengan pemasok, distributor, tapi nggak menutup kemungkinan itu another company. Jadi nggak menutup kemungkinan lebih dari satu entitas gitu ya, apa lebih dari satu owner gitu ya. Jadi 4 relasinya ada relasi pemasok, relasi distributor, rekanan, dan juga relasi dengan customer gitu.
Nah, ini inti dari apa, core proses dari bisnis gitu ya. Proses utamanya sendiri-sendiri gitu, di mana pada berbagai titik subproses terjadi interaksi antara perusahaan dengan salah satu entity di relasi tersebut ya. Misalkan, antara supplier dengan distributor gitu ya, di sini ada satu entity-nya gitu. Atau antara, distributor dengan customer, ada entity yang mana gitu ya. Kemudian, apa, kebanyakan relasi, terjalin one to one relationship dulu, kondisinya seperti itu gitu. Karena alasan efisiensi, maka adanya e-commerce. Jadi menghubungkan perusahaan dengan entity eksternal. Jadi bisa many to many. Kalau dulu hubungan, cuma satu relationship gitu, kalau sekarang udah terconnection semuanya ya, gitu. Ini diambil, dalam rangka apa, agar prosesnya bisa lebih cepat, eee deliver-nya bisa lebih cepat gitu ya, perkiraan, jumlah production-nya misalkan akan lebih akan lebih ter-deliver lebih lebih akurat gitu ya, tidak ada kesalahan gitu ya, tidak ada misleading gitu ya, itu yang akan dicapai. Ini mekanisme kerja aplikasi e-commerce ya, mulai dari akses, kemudian, si customer tersebut, dapetin, link-nya dari mana tuh, dari online ads atau dari mana, gitu ya. Kalau misalkan dia dari online ads, berarti, dia bisa melakukan online orders gitu, atau bisa, ada, standard orders gitu. Atau dari customer nih, customer bisa langsung, online ads atau bisa langsung akses gitu ya, ke portal yang Anda sediakan gitu ya. Nanti dari situ dia bisa melakukan online orders atau standard orders. Nanti setelah itu, setelah, order selesai, pembayaran dilakukan, maka ada proses distribution. Distribution, melalui standard orders atau online orders langsung masuk ke, customer. Nanti setelah barang dikirim, kemudian customer melakukan apa, eee, validasi ya, validasi barang sudah diterima atau belum gitu ya, atau dikasih jangka waktu tertentu untuk, customer melakukan, validasi. Jadi lewat dari tanggal tersebut, misalkan lewat dari durasi tersebut, maka dianggap customer sudah menerima barang, gitu, seperti itu. Jadi, dan di sisi elektronik customer support-nya juga dia bisa melakukan komplain, misalkan barangnya nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan gitu ya, barangnya nggak sesuai apa yang dengan, digambar misalkan, nah itu bisa dikomplain teman-teman. Kalau Anda di e-commerce gitu ya, Anda mendapati hal tersebut bisa mengajukan banding. Jadi, pengalaman teman saya pernah beli sebuah tas, tasnya itu branded gitu ya, harganya lumayan. Kemudian, dibilang di situ original, ori betasnya. Begitu dia beli, datang ternyata KW Super, ya. KW Super, pas dilihat, wah KW Super nih. Akhirnya, teman saya tuh, coba make sure lagi ya ke produsennya nih, produsen atau, ke toko resminya. Begitu datang ke toko resminya, ternyata benar, tas tersebut adalah KW Super. Jadi bukan ori, tapi KW, KW-nya cuma Super, ya. Yang dilakukan apa? Dilakukan langsung melakukan banding, banding ke, e-commerce, melakukan komplain bahwa, tas yang diterima adalah KW Super, bukan original, dengan menyertakan bukti-buktinya gitu ya. Kemudian, setelah itu laporan diterima dari e-commerce, kemudian diteruskan kepada penjual gitu ya. Penjual diberikan waktu untuk, apa, menelaah laporannya. Atau dia accept ataukah dia reject misalkan. Nah dari situ, dari penjual, tetap kekeh bahwa mengatakan, ini adalah apa, original gitu, eee, barang ori gitu. Akhirnya nggak ketemu titik temu, secara online, e-commerce tersebut mengundang kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Disatukan gitu ya, dan di situ mereka beradu argumen gitu ya. Ending-nya adalah teman saya menang gitu ya, eee eee, keputusannya adalah tas tersebut KW Super.
KW super dan bukan original dan uangnya dikembalikan. Nah itu seperti itu prosesnya teman-teman. Atau bisa juga prosesnya nggak sampai ketemu gitu ya. Prosesnya begitu begitu pelanggannya komplain, penjualnya langsung mengembalikan dana atau penjualnya apa mengaccept bahwa tersebut bisa di retur gitu ya. Begitu di retur balik nyampe ke sisi penjual, barangnya balik lagi ke sisi penjual, maka penjual dikasih waktu juga untuk melakukan review gitu ya. Apakah barangnya sudah diterima atau belum. Dalam batas waktu tersebut, kalau penjual tidak melakukan konfirmasi, maka secara otomatis dianggap barang sudah diterima oleh penjual. Nanti saat barang sudah diterima penjual, maka proses retur berhasil, seluruh dananya itu akan kembali ke sisi customer gitu ya. Ini mekanisme kerja aplikasi e-commerce yang standarnya kayak gitu ya, generiknya kayak gitu. Domain yang untuk komunitas e-commerce itu ada 3 domain besar ya teman-teman ya. Ada institusi ya, bisa di dalam ada government, ada merchant gitu ya, ada manufacturers, ada supplier, ada consumer. Kemudian dari sisi prosesnya ada marketing, sales, payment, fulfillment, support ya. Dan yang ketiga dari sisi infrastrukturnya ya, dari sisi jaringan. Ada intranet, extranet, atau internet ya, tergantung dari aplikasi e-commerce yang disediakan, tergantung cakupannya dia gitu ya. Kalau misalkan dia hanya running di internal organisasi, mungkin menggunakan intranet gitu ya. Tapi kalau misalkan melibatkan 2 entitas organisasi, mungkin pakai extranet atau dia sifatnya generik gitu ya, dia pakai internet medianya. Nah, ini elemen pertama adalah proses ya. Nah, ini proses. Proses berkaitan dengan produk atau jasa fisik, biasanya dikemukakan oleh value chain ya, atau rantai nilai yang dikenalkan oleh Michael Porter ya. Jadi prosesnya itu biasanya di value chain itu ada inbound-nya gitu ya, ada production atau proses, ada outbound, ada juga sales dan marketing, dan juga services ya. Di sisi support activity-nya itu ada procurement, pencatatan keuangan, infrastruktur, teknologi, dan sebagainya. Itu prosesnya. Nah, ini penggambaran value chain ya teman-teman ya. Jadi rantai nilai yang memang digunakan dari sisi industri untuk apa memetakan rantaian proses ya. Jadi yang warna biru ini adalah primary activity ya, yang warna orange ini adalah support aktivitas. Jadi yang warna biru ini adalah aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh bisnis supaya apa? Supaya bisnisnya running gitu ya. Kalau misalkan dia salah satu prosesnya aja berhenti, maka yang terjadi apa? Yang terjadi bisnisnya nggak jalan. Lain halnya dengan support gitu ya. Kalau support salah satu activity-nya ini tidak jalan, tidak running, maka itu tidak berdampak serius bagi bisnis gitu. Kalau di primary salah satu aja mati, misalkan inbound-nya mati, maka dia nggak akan bisa melanjutkan bisnisnya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan industri perakitan mobil gitu ya. Di inbound logistiknya kan pengadaan raw material ya, part-part dari mobil yang akan dirakit gitu ya. Jadi ini pengadaan part gitu ya, raw materialnya, kemudian di sini proses perakitan, outbound-nya apa? Outbound-nya ada delivery gitu ya. Kemudian di sini di grade keempatnya ada marketing dan sales untuk penjualan, gitu, pemasaran. Yang kelimanya ada services, bisa bengkel ya. Kalau misalkan satu aja mati, misalkan di inbound logistiknya mati, maka yang terjadi apa? Yang terjadi organisasi tersebut nggak bisa merakit mobil, gitu. Dia nggak bisa delivery, nggak bisa melakukan penjualan, gitu. Nggak bisa melakukan servis. Itu akan berdampak serius. Gitu. Contohnya misalkan di sisi terakhir, gitu, servisnya mati. Gitu. Ada mobil diproduksi, dijual, gitu ya.
tapi nggak bisa diperbaikin gitu ya. Kira-kira ada orang nggak yang mau beli gitu. Mungkin orang akan beli 1, 2 kali, setelah itu dia, akan berpikir ulang untuk melanjutkan, beli produk tersebut ya, atau malah, saat dia tahu ternyata ini mobilnya nggak worth it, ya dia nggak akan beli gitu ya. Yang keduanya institusi, ini prinsip yang dipegang dalam e-commerce, yang diterapkan dalam, internet working ya. Karena kan perusahaan nggak akan bisa sukses kalau nggak ada peran perusahaan lain, nggak ada mitra, nggak ada itu nggak akan bisa sukses gitu ya. Sebuah perusahaan.com misalnya dalam menjalankan prinsip-prinsip perdagangan elektronik harus bekerjasama dengan supplier. Jadi, bahasan kita sebelumnya intermediary dan reintermediary. Sebelumnya, beranggapan bahwa sebenarnya nggak butuh mitra tuh, nggak butuh intermediary di online. Tapi ternyata implementasinya, ada mitranya gitu ya. Kerjasama yang dimaksud mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diinginkan dengan cara melakukannya secara otomatis. Dan ketiganya adalah teknologi informasi. Lagi-lagi kalau nggak ada intranet, extranet, internet ya nggak akan jalan gitu ya. Eee, Contohnya apa? Coba aja Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli dan segala macam itu. Kalau internet nggak ada aja, ya udah dia nggak bisa running bisnis gitu ya. Eee, Layarnya dia nggak ada yang bisa akses gitu. Itu kenapa di era sebelum tahun 2000 belum belum banyak tuh, e-commerce. Karena apa? Karena jaringannya belum ada, infrastrukturnya belum ready gitu ya. Jadi kalau misalkan, mereka masuk di waktu tersebut, maka akan ada gunanya gitu, Kak Rani. Oke, berikutnya, nah tipe-tipe aplikasi e-commerce dilihat dari jenis bisnisnya, bisa dibagi, 2 kategori ya, bisa B2B atau B2C, business to business atau business to customer. Prinsipnya dilandaskan oleh 2 jenis institusi ya, yang melakukan transaksi perdagangan di 2 arah, dari sisi perusahaan atau organisasi atau, personal ya transaksinya, yang lebih dikenal sebagai business to customer ya. Jika dilihat dari perspektif lain, misalkan jenis aplikasi yang digunakan, e-commerce itu bisa dibagi menjadi 4 tipe. Jadi ada iMarket, ada customer care, vendors management, dan extended supply chain. Nah, seperti ini. Jadi ada bisa, vendors management, supply chain, iMarket, dan customer care. iMarket apa sih? Didefinisikan sebagai sebuah tempat ya, jadi, pasarnya di sini gitu ya. Ini iMarket-nya. Orang jualan kalau nggak ada pasarnya susah teman-teman ya. Orang jualan kalau nggak ada tempatnya susah juga gitu. Ya, iMarket ini adalah, arena ketemunya antara penjual dan pembeli ya, pasarnya itu gitu ya. Eee, Definisinya lebih ke arah B2C ya, karena, sebagai penjual produk atau jasa gitu ya, perusahaan menghubungkan, entitasnya dengan iMarket yang terlebihnya adalah, pengguna di internet sebelumnya gitu ya. Ada juga customer care ya, ini tipe aplikasi kedua suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif. Jadi penting banget kita menjalin hubungan interaktif, dengan pelanggan kita ya teman-teman ya. Kalau misalkan, nggak ada intimasi gitu ya, boleh jadi nggak akan ada repeat order ya. Jika, kalau dulu nih perusahaan biasanya menyediakan nomor telepon bebas pulsa sebagai sarana yang dapat dipergunakan untuk, pelanggan bertanya gitu ya. Nah ini nomor telepon dihubungin ke customer care, biasanya gitu. Kalau sekarang modelnya gimana? Tetap ada, bisnis-bisnis yang mencantumkan, nomor telepon yang bisa diakses secara gratis, tapi sekarang sudah berubah ke sosial media gitu ya, di bawahnya customer care-nya, akun sosial medianya. Jadi kalau kita komplain melalui sosial media, bisa Twitter, bisa Instagram, atau, Facebook kayak gitu ya. Nah ini, sebelum ke sosial media juga ada fitur chatting ya, menghubungkan, langsung, tapi dengan, chat ya. Tapi kalau dengan sosial media lebih lebih intens lagi ya, hubungan bisnis to customer-nya. Kemudian ada vendors management ya, jadi nggak akan mungkin nih sebuah perusahaan
dia standalone ya. Dia yang produksi, dia yang jual, dia yang bikin raw materialnya gitu ya. Itu akan wasting time gitu. Biasanya dibagi, kalaupun satu owner dibagi-bagi entitasnya. Ini khusus buat bikin bahan materialnya gitu ya. Ini khusus buat merakit, ini khusus buat penjualan gitu ya. Ini khusus buat customer care-nya seperti itu. Rata-rata kayak gitu. Berikutnya kita bahas perihal extended supply chain. Jadi supply chain itu urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah, raw material, sampai dibeli, sampai nyampe ke tangan customer. Itu extended supply chain. Jadi tools ini memantau benar gitu ya. Dan itu yang apa, e-commerce kayak Tokopedia, Bukalapak dan segala macamnya udah support hal tersebut gitu ya. Jadi kalau Anda beli di e-commerce kan biasanya gitu kan, pembelian itu dikatakan sukses kalau misalkan apa, misalkan si pembelinya itu sudah menyatakan barang diterima dan accept gitu ya. Kalau si pembelinya itu nggak accept, nggak nerima gitu ya, maka dia statusnya masih gantung tuh ya. Walaupun nanti ada beberapa di mayoritas e-commerce memberi batasan waktu, ya. Misalkan, di sisi pelanggan diberikan waktu 2 hari atau 3 hari atau 4 hari ya untuk melakukan review. Kalau di masa itu dia tidak melakukan review, maka di hari berikutnya, di durasi, yang diberikan, maka dianggap, pembeli sudah accept dan tidak ada masalah dengan barang tersebut, gitu. Jadi, transaksinya bisa di-closing, ya extended supply chain-nya. Nah, berikutnya adalah ada electronic data interchange. Nah, electronic data interchange ini, menghubungkan ya antara siapa, antara perusahaan atau organisasi dengan mitranya, dengan supplier-nya gitu ya, dengan distributornya gitu ya. Kalau dulu modelnya sebelum ada sistem informasi, order by phone gitu ya. Eee, dan berhubungan telepon gitu, by phone, "Saya pesan ini sekian ini sekian ini sekian," gitu. Nanti barang dikirim, datang, baru, apa, eee, urutan permintaan barangnya baru disampaikan, secara hard copy-nya gitu ya. Berikut dengan apa, dengan invoice-nya nanti, invoice-nya datang gitu ya. Apakah sesuai atau enggak gitu ya. Tapi kalau dengan, electronic data interchange, maka yang dilakukan apa, yang dilakukan semua by system ya. Dari sisi pembeli ataupun dari sisi penjual. Jadi begitu dia masuk, si penjual ini create invoice gitu, dia sending invoice, kemudian ada customer enters invoice. Kalau Anda belanja di Tokopedia kan gitu kan, ada invoice tagihannya berapa, biaya pengiriman berapa, kalau accept, oke, Anda tinggal bayar. Kalau nggak oke, ya udah, Anda nggak perlu bayar gitu, dan dikatakan transaksi Anda belum berhasil gitu ya. Teman-teman, ini electronic data interchange. Nah, electronic data interchange ini sendiri, tools, yang amat berguna ya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi dari, proses pengadaan barang dan jasa gitu ya. Dan ini bisa lebih transparan, kenapa? Karena semua datanya bisa dimonitor, pesanannya berapa gitu ya, pembeliannya berapa, dan itu bisa dimonitor, dengan baik. Jadi, potensi-potensi penyimpangan itu jadi semakin kecil gitu ya, teman-teman. Keuntungannya apa? Keuntungannya lebih cepat, lebih akurat, dan mengurangi biaya SDM gitu. Kita nggak perlu lagi setting orang khusus buat order barang A, order barang C, handle, mitra A, mitra B, mitra C, dan seterusnya gitu ya. Semuanya sudah dilakukan by system oleh electronic data interchange. Oke. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, di pertemuan kelima, tentang aplikasi e-commerce gitu ya. Pertanyaannya untuk kuliah malam ini adalah untuk kuliah hari ini adalah, eee, apa keuntungan, organisasi menerapkan electronic data interchange ya? Apa keuntungan organisasi menerapkan, data interchange? Oke, nanti teman-teman jawab di kolom komentar YouTube.
eee, untuk, pengganti absen ya, teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.